Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau mau bepergian, kemudian jangan lupa cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Menyikapi video yang kemarin mengenai pembahasan materi yang awal, mengenai pengertian, kemudian definisi, jenis-jenis, dan juga ciri-ciri dari teks berita. Untuk kali ini, video yang saya tampilkan akan membahas mengenai unsur-unsur dari teks berita. Unsur-unsurnya ada 6, meliputi 5W plus 1H. Kemudian 5W plus 1H itu nanti akan saya tayangkan melalui video setelah berikut ini. Silakan kalian bisa simak dengan baik-baik apa saja yang ada di dalam video tersebut. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke video yang kedua mengenai menentukan unsur-unsur teks berita. Sebelum kita masuk ke dalam materi unsur-unsur berita, kita terlebih dahulu mempelajari apa sih itu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita umumnya mengandung berupa pertanyaan yang menjawab kondisi ataupun alur terjadinya suatu peristiwa yang memuat informasi. Jadi bisa lebih disingkat atau kita bisa menyebutnya unsur-unsur teks berita merupakan bagian-bagian atau kerangka yang menyusun sebuah teks berita. Kemudian unsur-unsur teks berita tersebut terdiri dari 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H itu apa aja sih? Kita lanjut ke slide yang kedua. Di situ sudah saya sediakan gambar yang mewakili 5W plus 1H dari unsur-unsur teks berita. Kita mulai dari pojok kiri atas, ada yang 5W terlebih dahulu ya. Ada what, why, when, where, who, dan 1H itu ada how. What, why, when, where, who, dan how. 5W plus 1H. Kemudian kita lanjut ke slide yang ketiga mengenai penjelasan dari 5W plus 1H tadi. 5W plus 1H atau yang tadi kita sebut bareng-bareng, W yang pertama adalah what. What di dalam teks berita meliputi peristiwa apa yang terjadi di teks berita tersebut. Misalkan ada berita mengenai kebakaran, kecelakaan, politik, atau hal-hal yang lain. Kemudian ada W yang kedua atau why. Why di dalam teks berita menyebutkan bahwa peristiwa itu kenapa bisa terjadi, mengapa bisa terjadi. Mengapa di sini berarti mengacu pada alasan terjadinya suatu peristiwa. Kalau misalkan tadi sudah disebutkan mengenai kebakaran, berarti mengapa sih kebakaran itu bisa terjadi. Bisa dikatakan kalau misalkan kebakaran kejadiannya bermula dari korsleting listrik atau kelalaian dari manusianya sendiri. Kemudian ada W yang ketiga atau when. When di sini di dalam teks berita mengacu pada waktu terjadinya peristiwa atau kejadian yang diberitakan oleh jurnalis atau penyusun teks berita. Kalau mengenai when, saya rasa kalian sudah bisa semua. When di sini menyangkut pada waktu. Waktunya bisa menunjukkan pada pagi hari, siang hari, malam hari, ataupun menunjukkan jam. Misalkan jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 8 malam, atau lain sebagainya. Kemudian yang W yang keempat ada where.
where di dalam unsur-unsur teks berita menyangkut kepada tempat atau peristiwa terjadinya suatu peristiwa atau tempatnya. Misalkan tempatnya di rumah, di jalan kalau itu beritanya meliputi suatu kecelakaan. Kalaupun itu di rumah bisa jadi kebakaran, atau berita yang saat ini sedang masih ramai-ramainya diperbincangkan mengenai pembelajaran daring. Kalau pembelajaran daring berarti where di sini atau tempatnya berarti di sekolah. Kemudian W yang nomor 5 ada who. Who di sini atau di dalam teks berita menyangkut kepada siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Berarti ini menyangkut pada orangnya atau pihak yang terlibat di dalam berita tersebut. Misalkan kalau beritanya meliputi pembelajaran daring, berarti siapa di sini ada dua kemungkinan, bisa jadi gurunya atau bisa jadi dari muridnya. Kemudian yang terakhir ada H, karena tadi kita sudah membahas dari 5 W-nya, sekarang dari 1 H. H di sini atau how. How di dalam teks berita menyangkut bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Bagaimana ini kalau kita telaah mungkin hampir mirip dengan why di atas. Menjelaskan peristiwanya seperti apa. Misalkan dari kebakaran, kecelakaan, atau pembelajaran dari tadi. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh yang slide yang nomor berikutnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke contohnya, ada beberapa hal yang menurut saya bisa lebih mempersingkat kalian atau lebih mempermudah kalian dalam mempelajari unsur-unsur teks berita. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai unsur teks berita yang 5W+1H, ini ada satu cara lagi bagaimana lebih mudah untuk menghafalkan unsur-unsur teks berita. Kita bisa mengambil huruf yang ada di dalam unsur-unsur teks berita tersebut dengan memberi istilah adiksimba, yaitu dengan mengambil huruf kata awal untuk memperjelas istilahnya. Kita garis bawahi mengenai adiksimba. A untuk apa, di atau untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Adiksimba itu bisa lebih mempermudah kalian dalam menghafalkan unsur-unsur teks berita. Oke, lebih lanjut kita masuk ke dalam contoh dari teks berita. Coba kalian amati contoh teks berita yang sudah saya buat mengenai sungai yang meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Coba kamu amati baik-baik contoh teks berita tersebut. Atau bisa lebih mudah kita bisa membacakannya ya. Sungai Banyu Urip meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Senin 12 Maret 2019 terjadi banjir bandang di Kampung Keradenan sekitar pinggir Sungai Banyu Urip. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 8 malam sampai jam 10 pagi. Banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah dan sekitar 150 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa pengungsian, kemudian air bersih,
makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini 2 tahun yang lalu, tetapi banjir kali ini lebih besar dan merata di sebagian wilayah lainnya dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Salah satu penyebabnya diduga karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Sungai Banyurip sehingga terjadi banjir ketika musim datang. Sudah kalian amati contoh teks berita tersebut, kemudian kita coba analisis unsur pembangunnya atau bagian-bagian pembangun dari teks beritanya. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Analisis dari teks berita di atas. Yang pertama, what yang tadi membahas mengenai peristiwa apa yang terjadi. Di sini peristiwa itu peristiwa banjir. Kemudian why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau kalian amati, mengapa ini ada di bagian bawah sendiri, yaitu salah satu penyebabnya diduga karena kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. When atau kapan peristiwanya terjadi, kalian bisa lihat di awal pembuka teks berita tersebut menunjukkan waktu atau tempat kejadiannya, yaitu Senin 12 Maret 2019. Kemudian where di sini menunjukkan tempatnya, tempat terjadinya suatu peristiwa. Tempatnya ada di Kampung Kradenan sesuai dengan teks berita yang sudah saya buat. Kemudian ada who atau orang yang terlibat di dalam berita tersebut. Berita tersebut membahas mengenai banjir yang terjadi di Kampung Kradenan. Otomatis yang terlibat di dalam berita tersebut adalah warga atau masyarakat kampung tersebut. Kemudian yang terakhir ada how, bagaimana itu mengenai peristiwanya. Ini diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 6 malam sampai jam 10 pagi. Itu bisa kalian lihat atau bisa kalian amati di setiap contoh teks berita. Ada unsur pembangun atau unsur penyusun meliputi adiksimba atau 5W+1H yang sudah kita bahas di awal pembukaan video ini. Tadi di video kita sudah membahas mengenai 5W+1H yang ada di unsur-unsur teks berita. Ada what, when, where, why, when, dan how. Semua sudah kita bahas bareng-bareng. Kemudian kalau misalkan kalian ada yang belum paham atau ada pikiran yang mengganjal menyikapi pembahasan materi tersebut, silakan kalian bisa menghubungi saya ataupun bisa ditanyakan melalui WA grup kelas yang sudah saya buat. Nanti untuk tugas akan saya share melalui Google Classroom yang sudah saya buat, dan saya harap kalian bisa mengerjakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah saya tetapkan. Terima kasih. Kita bertemu di video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.